Gustav sangat jelas memahami bahwa meskipun dia memang memiliki kekuatan untuk menyeberangi batas wilayah dan membunuh musuh, tetapi menghadapi begitu banyak orang kuat, dia sama sekali tidak mampu melawan. Yang menjadi masalah adalah mereka semua berada di ranah alam Kaisar Dewa, sedangkan dia sendiri sekarang bahkan belum melangkah ke ranah alam Kaisar Dewa. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan mereka? Satu-satunya sandaran hanyalah makam reinkarnasi. Saat ini di dalam makam reinkarnasi terdapat 3 orang mahasakti, Xiu Qiye, Nie Baijian, dan Mo Ning-er. Dia yakin ini cukup untuk membuatnya tetap berada di posisi yang tidak terkalahkan. Memandang situasi sulit di depannya, Gustav tidak lagi membuang waktu. Kesadarannya langsung masuk ke dalam makam reinkarnasi. Dia menatap Xiu Qiye, Nie Baijian, dan Mo Ning-er lalu berkata, "Ketiga senior, kalian juga sudah melihat situasi sekarang. Hati manusia di Gunung Kunlun sudah rusak. Aku sudah berusaha sekuat tenaga menyelamatkan para jenius dari berbagai sekte. Mohon kalian bertiga bersedia meminjamkan sedikit kekuatan kepadaku untuk membunuh para bajingan pengkhianat Gunung Kunlun itu." Mo Ning-er mendengus dingin. Dia meledakkan semangat bertarung yang luar biasa kuat dan berkata, "Para binatang itu begitu patuh menjadi anjingnya klan darah roh. Kalau tahu begini, dulu aku sudah habisi orang tua mereka dengan satu tebasan pedang, agar tidak lahir manusia hina yaitu pengkhianat seperti mereka ini." Dia mengulurkan lengan rampingnya. Telapak tangannya memancarkan kilau hitam misterius. Lalu seketika, dia menyalurkannya ke dalam tubuh Gustav. Dia menjelaskan, "Ini adalah ledakan 1000 es. Kekuatan ledakan ini setara dengan serangan penuh dari kultivator ranah alam Kaisar Dewa tingkat 7. Ini satu-satunya kekuatan yang bisa kuberikan kepadamu sekarang. Jadi gunakan baik-baik." Gustav langsung mengangguk, "Terima kasih." Lalu dia memandang ke arah Xiu Qiye. Xiu Qiye pun memancarkan segumpal kabut darah, lalu menyalurkannya ke dalam tubuh Gustav, seraya berkata, "Darah ini cukup untuk membuat ranahmu sementara berdiri di tingkat 5 alam Kaisar Dewa. Ditambah kartu asmu, seharusnya ini cukup untuk melawan." Dia menatap orang-orang dari 8 sekte melalui makam reinkarnasi dan berkata, "Para binatang pengkhianat Gunung Kunlun itu, jangan biarkan satu pun lolos. Bunuh atau segel mereka. Kalau tidak dibunuh semua, pilihlah beberapa yang paling kuat, lalu segel." Nie Baijian menghela nafas panjang, lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kalau mengingat masa lalu, mana mungkin Gunung Kunlun memiliki sampah seperti itu? Menjadi anjing saja mereka bangga. Sudahlah, bocah. Karena kau sudah mengibarkan panji perlawanan terhadap klan darah roh, maka aku akan memberimu kekuatan." Nie Baijian merapalkan mantra dengan jarinya. Seketika, tidak terhitung aura pedang berkumpul, lalu terbentuk sebuah pedang kecil berwarna biru es yang melayang di atas telapak tangannya. Di detik berikutnya, dia langsung menancapkan pedang kecil biru es itu ke dalam tubuh Gustav, seraya berkata, "Aku memberimu kekuatan jiwa. Itu cukup untuk membuatmu langsung mempraktekkan segel pedang jiwa hingga ke tingkat menengah dan bisa menyegel beberapa orang. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, syaratnya kekuatan jiwamu harus lebih tinggi dari orang yang kau segel. Tapi menurutku, semut-semut di luar sana, tidak ada satupun yang kekuatan jiwanya melebihi milikmu. Pergilah." Gustav merasakan kekuatan jiwa yang luar biasa besar mengalir masuk ke lautan kesadarannya, membuat kepalanya sedikit pusing. Tidak lama kemudian, dia mulai terbiasa dengan kekuatan jiwa ini. Dia bisa segera membentuk segel pedang jiwa untuk menyegel orang lain, dan dia juga memahami jangkauan segel pedang jiwa ini. Segel pedang jiwa terbagi dalam beberapa tingkatan. Tingkat Xiao Cheng bisa menyegel 20 orang. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, asalkan kekuatan jiwa miliknya lebih tinggi. Tingkat Da Cheng bisa menyegel 80 orang, dan tingkat sempurna bisa menyegel 200 orang. Sementara untuk tingkat puncak sempurna, asalkan kekuatan jiwanya cukup, tidak ada batas atasnya. Teknik ini
benar-benar layak disebut ilmu dewa. Siapapun yang disegel olehnya, kecuali memiliki kekuatan jiwa 10 kali lipat lebih kuat daripada pemilik segel, maka seumur hidup tidak akan bisa lepas. Dengan kata lain, teknik ini bisa digunakan untuk mengendalikan banyak ahli, dan si pemilik bisa membatalkan segel kapanpun tanpa terkena kendali balik. Dewa Pedang Nie Baijian. Dengan ilmu ini, dia menegakkan nama besarnya sebagai dewa. Tidak heran kalau Xiu Qiye dan Mo Ning-er begitu mengaguminya. Gustav berkata dengan penuh hormat, "Terima kasih para senior. Para pengkhianat ini tidak akan ada satupun yang lolos dariku." Gustav dengan penuh keyakinan keluar dari makam reinkarnasi. Lukanya pun pulih hampir separuh. Sekarang dia bisa menyegel 20 orang. Sedangkan di hadapannya ada puluhan orang. Jadi dia akan langsung menyegel 8 orang ahli ranah alam kaisar dewa tingkat 6, lalu memaksa mereka menyerang para tetua sekte mereka sendiri. Gustav berkata kepada orang-orang itu, "Kalian para orang tua sudah tidak ada obatnya lagi. Sudahlah, aku Gustav Ye yang akan mengantar kalian ke alam baka." Tatapan Gustav lalu beralih ke formasi penjebak. Dia berkata, "Ke-16 ketua dan wakil ketua, 8 sekte semuanya di sini. Nanti aku akan bertarung dengan kalian satu persatu. Kalau tidak menumbangkan kalian, sia-sia kerja keras kalian selama ini." Sesaat kemudian, darah dan aura di seluruh tubuhnya bergetar hebat, laksana gelombang samudra dan pegunungan yang bergulung tanpa henti. Dari dadanya, seekor naga darah melesat keluar. Tubuhnya terus membesar di udara. Badan naga raksasa itu bagaikan tembok baja raksasa. Sisik naga berwarna merah darah memancarkan cahaya gemilang, dan dengan satu raungan naga, wilayah ribuan meter di sekitarnya bergetar ketakutan. Gustav berkata, "Xiao Huang, keluarlah." Kemudian dia mengeluarkan Xiao Huang dari pelukannya. Kucing kecil yang imut itu mendarat ke tanah. Namun seketika aura darahnya meledak, dan dalam sekejap dia berubah menjadi singa iblis merah setinggi 3 meter lebih. Dia memancarkan aura neraka yang mengerikan, seolah berasal dari alam baka. Xiao Huang berkata dengan malas, "Lagi-lagi kau dikeroyok ya? Tidak bisakah kau membuat orang lain sedikit tenang?" Tiba-tiba Xiao Huang menyadari, aura orang-orang di hadapannya tidak wajar. Dengan sekali melirik dia langsung terkejut. Tunggu dulu. Ada begitu banyak ahli alam kaisar dewa tingkat menengah. Bahkan ada yang tingkat tinggi." Dia pun menoleh ke arah Gustav dengan ekspresi tidak berdaya. Masalahmu ini semakin lama semakin besar saja." Mata Gustav menatap tajam, lalu dia berkata datar, "Pada akhirnya memang akan tiba hari seperti ini, tapi sekarang akulah yang dengan sengaja menjebak mereka." Gustav menatap Xiao Huang dan naga darah itu. Mungkin karena di dalam makam reinkarnasi mereka menyerap aura darah, maka kini aura kedua makhluk itu sangat menakutkan sampai puncak. Bisa dikatakan, hanya dari tekanan aura saja, mereka tidak kalah dari siapapun yang hadir. Gustav pun berkata, "Kalian berdua, bagaimana kalau kalian masing-masing menahan sebagian ahli ranah alam kaisar dewa itu? Sisanya serahkan kepadaku." Suara Gustav menggema ke seluruh penjuru langit. Namun seketika, seluruh medan pertempuran pun meledak dengan sorak ejekan. "Sungguh bocah yang sombong. Kau benar-benar mengira mempunyai kesempatan untuk pergi dari sini? Bodoh sekali." Melihat pemandangan ini, puluhan tetua hanya mencibir. Bagi mereka, badut mau melompat setinggi apapun tetaplah badut. Yang dilakukan Gustav hanyalah sekedar perjuangan terakhir menjelang ajal. Tetua Agung Sekte Dao berkata, "Nanti setelah Gustav lumpuh, naga darah itu kita sembelih. Aku mau darah naganya." Tetua Agung Sekte Xi Yimen berkata, "Aku mau sisik naganya. Akan kuolah menjadi senjata spiritual kelas 8. Tetua Agung Sekte King Tian berkata perlahan, "Aku mau daging naganya. Aku belum pernah makan daging naga." Ketua-ketua sekte lainnya ikut berbicara.
Aku mau kepalanya. Memakannya mungkin bisa meningkatkan kekuatanku. Aku mau darah murninya. Aku mau urat naga itu. Aku mau kepala dan mata naga itu. 8 tetua agung penerus utama 8 sekte. 8 ahli ranah alam kaisar dewa tingkat menengah ke atas yang menakutkan. Mereka sama sekali tidak memandang Gustav di mata mereka. Dan hanya sibuk memperdebatkan akan menjadi milik siapa naga darah dan Xiao Huang nantinya. Seolah di mata mereka itu sudah menjadi barang rampasan perang yang tinggal diambil saja, tanpa peduli apakah berbahaya atau tidak. Lagi pula Gustav sudah terluka parah. Jangankan bertarung, bergerak pun sudah menjadi masalah. Ketika Gustav mendengar kata-kata orang-orang itu, tentu saja kemarahan membakar di dalam hatinya. Dia bergumam marah. Kalian para tua bangka benar-benar sombong. Baiklah, kalau kalian menginginkannya, aku sendiri yang akan mengantarkan kalian ke alam baka. Gustav meledakkan seluruh aura darah di tubuhnya. Aura darah yang mengamuk itu bagaikan gugusan bintang yang menyala hebat. Tubuhnya seolah menjelma menjadi dewa perang berbalut darah, menjulang ke langit 9 lapis, lalu mengguncang dunia bawah. Tekanan luar biasa kuatnya langsung menyapu, membuat puluhan ahli alam kaisar dewa yang hadir berubah raut wajahnya. Bahkan sebagian orang kesulitan bernapas. Kekuatan darah yang diberikan oleh Xiu Qiyi kini sudah digunakan oleh Gustav. Para tetua mulai berbicara satu sama lain. Ada yang tidak beres. Bocah ini memakai ilmu rahasia. Kita menjadi susah bernafas. Tekanan ini kuat sekali. Ini tekanan darah dari ranah alam kaisar dewa tingkat 9. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba pulih dari luka dan bahkan auranya bisa naik sampai ke tingkat ini? Saat puluhan tetua ranah alam kaisar dewa masih tertegun, terdengar suara Gustav yang membahana. 1000 es meledak! Di detik berikutnya, tangan kirinya membentuk segumpal es cahaya biru pekat. Lalu seketika meledak menyebar ke segala arah. Seketika itu pula, muncul tirai es raksasa setinggi beberapa ratus meter dengan lebar 10 meter, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang dan aura mematikan. Suhu dinginnya membekukan tanah di bawahnya, bahkan udara pun membeku, menetes menjadi butiran es yang jatuh ke tanah. Xiao Huang berkata dengan bingung, "Bos, apa ini? Kenapa dingin sekali?" Xiao Huang menggigil hebat. Dia melirik ke arah naga darah. Sebagian besar aura darah mereka berdua ikut membeku. Keduanya pun langsung lari menjauh. Kalau tetap di sana, maka sebelum bertarung, mereka pasti sudah kehabisan tenaga gara-gara tirai es milik bos mereka sendiri. Suara Gustav kembali bergema bagaikan titah dewa. 1000 es meledak! Begitu suaranya jatuh, tirai es raksasa itu segera retak, lalu ratusan ribu tombak es menembus langit. Dalam sekejap, ribuan tombak es melesat, hampir menutupi seluruh langit. Setiap tombak es panjangnya beberapa meter, memancarkan hawa dingin yang membekukan tulang dan niat membunuh yang menakutkan. Gustav bersumpah akan melenyapkan para tetua 8 sekte. Suara teriakan langsung bergema di seluruh medan pertempuran, diiringi kilau cahaya senjata spiritual dan aura darah yang menggulung. Celaka, keluarkan senjata spiritual kita untuk bertahan. Bocah ini mempunyai kartu as. Cepat lawan, tombak es ini terlalu mengerikan. Kekuatannya nyaris setara ahli ranah alam kaisar dewa tingkat lanjut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kabut es yang baru saja membekukan tubuh mereka pun langsung mencair. Seekor bayangan naga sejati muncul. Suara raungan naganya menggema. Kedua cakarnya menahan serangan. Seekor bayangan Punix bangkit, terbang menembus langit. Seekor bayangan burung 100 roh melebarkan sayapnya, melindungi tubuh induknya, lalu mengepakkan gelombang pelindung bertubi-tubi, membentuk perisai perlindungan. Tidak lama kemudian, bayangan Xuan Wu, White Tiger, Ying Long, dan lain-lain bermunculan satu persatu.
Para tetua utama penerus 8 sekte segera turun tangan. Mereka tahu betapa dahsyatnya serangan ribuan tombak es ini. Maka mereka pun mengerahkan seluruh kekuatan demi menahan serangan pertama ini. Mereka tidak percaya serangan seganas ini sanggup diulangi oleh Gustav untuk kedua kalinya. Puluhan pedang panjang dan puluhan bilah pisau melesat menembus udara, memancarkan ribuan tebasan dan hujaman pedang, lalu saling bertabrakan membentuk perisai pelindung. Puluhan tetua ranah alam kaisar dewa lainnya pun segera mengaktifkan senjata spiritual masing-masing dan meledakkan lautan darah untuk melindungi diri mereka. Mereka tidak sempat membentuk formasi tempur terpadu. Bagaimanapun juga, mereka berasal dari 8 sekte berbeda. Di antara mereka tidak pernah ada latihan kerjasama. Saat genting seperti ini, masing-masing mereka hanya berpikir untuk melindungi diri sendiri. Kalau harus mati, biarlah tetangga yang mati lebih dulu. Saat ini Gustav seorang diri menyerang habis-habisan puluhan tetua alam kaisar dewa tingkat menengah dari 8 sekte. Sungguh keberanian dan keganasan yang pantas disandang oleh jenius nomor 1 Gunung Kunlun. Bahkan, para tokoh senior pun tidak sanggup meredupkan sinarnya. Terdengar suara ledakan bergemuruh. Satu demi satu perisai pelindung hancur berantakan. Banyak senjata spiritual pun ikut remuk. Dibandingkan saat mereka menyerang Gustav, kali ini saat mereka diserang Gustav, keadaannya jauh lebih mengenaskan. Di dalam formasi penjebak, para jenius yang terperangkap menatap adegan ini dengan mata terbelalak penuh kengerian. Beberapa tetua alam kaisar dewa ternyata bisa ditembus pusat energinya oleh tombak es. Bahkan, jiwa mereka turut dilenyapkan. Ada lebih dari 30 tetua lainnya, terpental bersama senjatanya dan terhempas kemana-mana. Mereka jelas-jelas terluka parah dan kehilangan kemampuan bertempur. Tetua utama penerus 8 sekte ternyata hanya bisa bertahan dengan susah payah. Para tetua itu kebingungan, siapa sebenarnya Gustav ini? Dia benar-benar seperti seorang jenderal dewa di medan perang. Padahal Gustav hanya seorang anak muda di ranah alam Daiyuan, tetapi berani mengurung dan menghajar puluhan ahli alam kaisar dewa seorang diri. Kalau hal ini disebarkan keluar, pasti tidak ada seorang pun yang akan percaya. Hati Bai Yuquan mendadak dingin. Dia berbisik, "Ini kekuatan Gustav. Kukira dia hanya meledakkan ilmu rahasia. Paling kuat pun setara ahli alam kaisar dewa tingkat awal." Kemudian dia menggeleng dan menghela nafas pelan. Tidak kusangka, ternyata dia bisa meledakkan kekuatan setara alam kaisar dewa tingkat lanjut. Ini benar-benar bukan level yang sama dengan kita. Bai Yuquan menoleh ke arah He Yao. Dulu He Yao masih ingin memberikan Gustav pelajaran, tapi sekarang wajah He Yao sudah sepahit menelan pare. Tatapannya terpaku pada pemandangan di depan matanya sambil dia bergumam, "Aku kira aku bisa menjadi lawannya. Mungkin dia akan kalah dariku. Tapi ini sama sekali bukan soal menang atau kalah. Sekalipun dia menghadapi Gustav dalam kondisi penuh tenaga, ujung-ujungnya dia hanya akan menjadi korban satu pukulan. Mereka benar-benar beda kelas." Kepala sekte Liang Yu berkata, "Anak ini, sebenarnya dia mempraktikkan ilmu rahasia apa?" Dia menatap ribuan tombak es yang memenuhi langit, tapi tetap tidak berani turun tangan. Dia khawatir Han Yun akan muncul dan membawa kabur para jenius. Tapi semakin melihat kemampuan Gustav, hatinya justru semakin gentar. Dia berkata, "Bocah, apa ilmu rahasiamu? Kenapa auramu sekuat ini? Ini tidak benar. Aura ini adalah aura ahli ranah alam kaisar dewa tingkat 9. Kepala sekte Liang Yu membelalakkan mata. Dia menatap Gustav yang sudah sedang menunjukkan kekuatan luar biasa dan berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, "Bagaimana mungkin? Ini mustahil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa memancarkan aura ahli alam kaisar dewa tingkat lanjut?"